edukasi yang dijalankan itu tidak hanya sekedar edukasi untuk ajakan, tapi juga sudah mengarah kepada untuk ini kalau nggak dikerasi ini tertib ya, tertib, ada tata tertibnya. Iya. Gitu. Lalu kita kembali kepada edukasi tadi. Tentu dengan edukasi itu seperti yang disampaikan tadi, kita ada yang namanya iklan, dan di situ ada ajakan, bujukan dan sebagainya. Kayaknya, nah ini ada suatu materi yang cocok banget untuk kita bahas mengenai pola kehidupan yang berkembang di masyarakat saat ini. Betul. yang saat ini lagi lagi pas-pas banget gitu. Iya. Jadi penasaran nih saya, apa itu teksnya Pak Ubay? Kira-kira Bu Lisna apa teks yang cocok untuk menuangkan ide-ide yang kita sampaikan itu tadi? Kayaknya Bu Lisna ngajar di kelas 8 kan ya? Ngajar semua kelas. Ngajar semua kelas. Apalagi nih. Ya. Apakah kita perlu belajar iklan hari ini? Iklan kan sudah di kelas 8 semester 1 ya. Oh, semester 1. Iya, betul. Jadi untuk semester 2 ini ada teks persuasi. Oh, jadi teks persuasi yang cocok untuk mewakili hal-hal yang kita sampaikan tadi. What is teks persuasi? Nah, mungkin Pak Ubay itu bisa menjelaskan apa sih sebenarnya teks persuasi itu? Oke. Kita hari ini belajar teks persuasi. Jadi intinya persuasi itu adalah seperti yang disampaikan di awal tadi, sebenarnya mengajak, membujuk. Nah, menghimbau dan sebagainya. Iya, namun kalau secara teoritis bahwa teks persuasi itu mempunyai pengertian yaitu teks yang bertujuan, langsung kepada ketujuan. Pertama, teks itu bersifat membujuk, kemudian mengajak dan mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang disampaikan oleh penulisnya. Itu teks persuasi. Oh, begitu ya. Jadi teks persuasi itu teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak ya, agar si pembaca mau melakukan seperti apa yang disampaikan oleh penulis di dalam teksnya. Iya. Nah, kalau itu tujuannya untuk membujuk, apakah hanya dengan ya katakanlah kata-kata bujukan ya, kata-kata ajakan, apakah orang lalu serta-merta mau mengikuti Pak Ubay? Nah, untuk supaya orang mau mengikuti itu tadi diperlukan apa di dalam teks persuasi ini, Bu? Mungkin Bu Lisna bisa menambahkan. Nah, jadi untuk memperkuat bujukan tadi, itu nanti bisa apakah mungkin diperlukan semacam fakta misalnya atau data-data? Iya, perlu itu. Iya. Fakta seperti ini kan, masalah seperti kita awal tadi kita perbincangkan masalah COVID-19. Betul. Faktanya banyak pasien yang saat ini diisolasi, banyak yang terpapar, bahkan banyak yang meninggal karena COVID-19. Nah, itu masuknya dalam kategori fakta tadi ya. Karena itu berdasarkan data-data real. Betul, data real dari dinas kesehatan, dari rumah sakit ya. Nah, jadi berdasarkan fakta-fakta itu nanti kita bisa fakta itu nanti bisa dijadikan semacam penguat ya dalam kalimat ajakan kita, dalam kalimat bujukan kita. Nah, jadi berarti teks persuasi ini ya sebelum mengungkapkan sebelum mengajak, sebelum membujuk tentu diawali dengan fakta dan data. Jadi boleh saya tambahkan Pak ya? Selain fakta dan data juga merujuk kepada keterangan ahli misalnya. Nah ini itu lebih kuat lagi, lebih penting. Ahli yang dalam hal ini berkompeten. Misalnya dalam situasional secara nasional itu kan ada yang namanya gugus tugas COVID-19, penanganan COVID-19. Nah, ini yang berbicara adalah mereka-mereka yang sudah ditunjuk menjadi petugas itu dan ahli dalam bidangnya. Iya, betul. Jadi selain fakta, jadi kalau misalnya kita ingin menulis, ingin mengedukasi masyarakat, membantu dalam bidang edukasi, jadi kita juga harus merujuk kepada pendapat, kemudian hasil temuan dari
para ahli Data tersebut. itu maksudnya ya. Iya, data. Betul. Nah, jadi tidak sembarangan ya, teks persuasi ini tidak hanya asal membujuk, tidak hanya asal mengajak atau menghimbau, Iya, tetapi artinya- juga mengemukakan fakta-fakta dan kebenaran. Ya, artinya kan berbeda dengan teks apa namanya yang sastra itu loh. Jadi kita Iya, betul. Teks sastra berbeda dengan semua teks sastra ya. Walaupun Jadi- terkadang di dalam teks sastra juga ada ada faktanya, fakta. ya. Cuma lebih banyak kepada cerita Imajinasinya, imajiner. ya. Karena Betul. sebenarnya teks sastra itu bagian daripada seni, Iya. sedangkan ini adalah edukasi fakta yang akan edukasi dan kita informasi, sampaikan. pedagogiknya ada juga di dalam. Sebab tadi kaitannya untuk membujuk dan meyakinkan tentunya. Nah, jadi dari yang sudah kita bicarakan bisa kita simpulkan ya, tujuan pembelajaran teks persuasi ini untuk siswa apa, Pak Ubay ini? Mungkin Pak Ubay bisa menjelaskan sehingga anak-anak menjadi lebih yakin kenapa harus mempelajari teks persuasi. Secara umum ya ini tentu saja tujuan pembelajaran kita bagi anak-anak karena ini masuk dalam kurikulum, tentu saja tujuan kurikulum itu masuk ya, Iya. kompetensi berdasarkan KD. Betul. Yang berikutnya adalah secara umum juga tujuannya itu kita supaya bersyukur bagaimana ini loh ada suatu materi yang kebetulan banget karena bahasa Indonesia itu relevan ya, Bu, Iya, ya. relevan. Jadi kita bersyukur punya bahasa sebagai jembatan untuk sebagai jendela ilmu apa saja bisa masuk. Betul. Jadi kemudian secara kompetensi dasar, pertama tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini tentu saja pertama kita memperoleh pengertian apa itu teks persuasi. Kemudian nanti juga kita Pembeda ya. Pembeda Antara teks persuasi dengan teks-teks yang lain ya, Pak betul. Ubay ya. Secara pengertian itu nanti kita dapat pembedanya. Iya. Kemudian tentu saja yang namanya sesuatu hal yang dibahas ada pembeda, tentu ada ciri-ciri. Nah, itu betul. Betul. Ciri-ciri yang akan kita sampaikan nanti mungkin oleh Bu Lisna. Saya lanjut dulu ya. Kemudian anak-anakku juga nanti perlu mengetahui bagaimana struktur teks, Ya, kemudian unsur unsur kebahasaannya kebahasaan juga. karena itu inti dari kegiatan pembelajaran bahasa. Betul. Tentu saja intinya harus kita kita Iya. bahas juga ibarat jeruk minum jeruk, tapi ya memang harus jeruk itu diminum biar iya. jeruk itu kenal. Karena nanti diharapkan hasil akhirnya adalah siswa tidak hanya bisa ketika membaca tidak hanya bisa membedakan antara teks persuasi dengan jenis teks yang lain, tetapi mereka diharapkan juga mampu menulis. Iya. Dalam artian membuat sendiri teks persuasi. Betul, karena tujuan kita tadi juga untuk mengedukasi Betul. dan menulis itu juga merupakan suatu keterampilan berbahasa yang paling Keharusan itu iya. sudah level tinggi ya, ketika Level mereka tinggi. mampu membuat, mampu mencipta itu sudah yang tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar mengetahui dan mengenali. Betul sekali. Nah, saya ke Bu Lisna ya, Pak Ubay ya. Bu Lisna, tadi Pak Ubay ada menyebutkan tentang ciri-ciri teks persuasi. Ini tadi untuk yang pembeda ya antara teks persuasi dengan teks yang lain. Nah, mohon penjelasan untuk siswa kita Bu Lisna tentang ciri-ciri teks persuasi. Oh iya. Jadi teks persuasi ini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu ada kata-kata persuasif ya, seperti mengajakan, bujukan, imbauan. Contohnya itu misalnya kata ayo, mari, marilah, ya seperti itu. Iya. Terus yang kedua tadi diperkuat dengan data dan fakta, Iya. ya. Jadi untuk memperkuat pendapat atau argumen dari teks persuasi itu. Iya, betul sekali. Nah, jadi para siswa sekalian ya bisa dicatat atau nanti kalau menyimak dari hasil rekamannya ya, Bang ya. Itu di YouTube, bisa di Instagramnya juga ya, bahwa ciri-ciri dari teks persuasif itu adalah dia menggunakan kata-kata persuasif,
atau yang kata-kata yang bersifat membujuk, mengajak, menghimbau. Utamanya dia dengan menggunakan kata ayo, mari, ya. Iya, betul. Dan lain-lain, ya. Kemudian di dalamnya harus menyertakan fakta dan data-data untuk memperkuat ajakan kita. Iya, meyakinkan pembaca. Iya. Nah, sebenarnya sebelum munculnya teks persuasi ini pada kurikulum 2013, kita sudah sering ya mendengar kata-kata persuasi. Contohnya misalnya polisi melakukan tindakan persuasif ya. Polisi melakukan tindakan persuasif kepada para pelanggar disiplin berlalu lintas. Nah, dulu kita masih asing dengan kata-kata ini. Sebenarnya persuasif itu apa? Ternyata tindakan damai, tindakan kekeluargaan, tindakan yang bersifat lebih lebih manusiawi kepada para pelanggarnya itu tadi. Walaupun melanggar, tapi ternyata polisi masih mempunyai cara-cara yang lebih bersahabat. Iya, intinya tadi kan tindakan yang mengedukasi. Iya. Jadi ternyata luar biasa ya materi-materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau misalnya Bu Ayu berjalan di jalan raya, kemudian di stop oleh Pak Polantas, helmnya diklik, itu juga itu tindakan persuasi, karena itu di situ edukasi. Ayo Bu, diklik sampai bunyinya klik. Iya, tidak serta-merta lalu menilang ya. Iya, tidak. Nah, dulu kita sering bertanya-tanya apa sih persuasi itu? Karena jujur aja kita tidak terlalu bersahabat, tidak terlalu terbiasa dengan yang namanya kamus. Karena masa itu juga penuh dengan keterbatasan. Kalau sekarang di smartphone kita kamus saja ada. Jadi ketika menemukan sesuatu yang baru, langsung buka aja kamus. Gitu. Ya, nah ini juga mungkin secara eksplisit Bu Ayu menyarankan kepada anak-anak di Play Store itu coba tolong kita setidak-tidaknya punya kamus versi berapa itu? Versi 5. Versi 5. Ya, itu jadi yang kita punya terbaru. kamus bahasa Indonesia di Play Store itu. Jadi kalau ada kata-kata sulit dalam kegiatan pembelajaran, kita langsung bisa buka smartphone. Itu offline ya Bu ya? Iya, offline. Jadi bisa buka. Itu penting sekali sebagai bahan referensi untuk kita. Jadi jangan khawatir kuotanya nanti termakan untuk itu, karena itu sifatnya offline. Jadi satu kali unduhan saja. Nah, tadi kita sudah sampai pada ciri-cirinya ya. Nah, layaknya sebuah kendaraan itu digerakkan oleh mesin ya, kemudian oleh ban, rantai dan lain sebagainya. Tak ubahnya juga dengan sebuah teks. Teks ini dibangun oleh sebuah struktur agar teks itu utuh, sempurna, dan ketika misi yang disampaikan itu benar-benar bisa tersampaikan dengan secara baik, maka diperlukanlah yang namanya struktur teks. Iya, jadi Bu Lisna dengan Pak Ubay ini bisa nih menyampaikan kepada para siswa strukturnya apa saja untuk teks persuasi ini. Apakah sama dengan teks eksplanasi atau dengan teks cerita fantasi atau berbeda? Kira-kira siapa yang menyampaikan Ibu Lisna? Ya, boleh berbagi. Kayaknya Bu Lisna aja. Iya, Bu Lisna. Nah, jadi teks persuasi itu ada struktur-struktur yang membangun teks itu ya. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Nah, ini dia nih. Pengenalan isu itu adalah pengenalan tentang masalah yang ingin dikemukakan. Masalah ya, bukan gosip ya. Apa gosip? Kita ini bukan talk show yang membicarakan artis. Karena nanti isu, nanti akhirnya acuannya anak-anak ya mungkin isu ternyata masalah. Isu yang berkembang saat ini apa? Betul. Masalah yang akan dibahas ya. Nah, contoh misalkan masalah sekarang COVID-19 ya. Betul. Nah, jadi nanti di dalam pengenalan isu itu dikemukakan masalahnya. Misalkan apa itu pengertian COVID-19? Iya, definisinya ya, Bu. Iya, definisinya apa aja, ciri-cirinya. Betul. Seperti itu. Bahayanya dan sebagainya. Isunya dikemukakan dulu maksudnya. Jadi masuknya di struktur pengenalan isu. Nah, jadi kalau sudah kita kenal masalahnya apa, lalu kita ke struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Betul. Nah, ini apa lagi nih? Nah, rangkaian argumen itu berisi tentang pendapat dari penulis atau para ahli untuk mengemukakan masalah tadi. Jadi
Jadi sesuai fakta-fakta Iya, untuk iya. memperkuat argumen itu tadi. Berarti pada struktur yang ini kita harus mengutip ya, Bu ya, Iya. mengutip argumen atau pendapat para ahli. Para ahli bisa atau dari penulis itu sendiri Atau bisa. tapi ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Nah, berarti ini nanti masuknya dalam ranah fakta tadi Iya. ya, fakta dan data. Data. Betul ya, Iya. demikian. Jadi Iya. kita cari nanti data-datanya dari Dinas Kesehatan, mungkin tentang COVID-19 tadi, bahayanya. Betul. Kalau misalnya siswa untuk rangkaian argumen ini browsing dari Eyang Google, ambil dari tulisan orang lain, boleh nggak tuh, Bu Lis? Boleh, tapi Dicantumkan sumbernya Iya, ya. dicantum sumbernya. Dan itu sebuah etika penulisan Iya, Iya. betul. Tentu kita juga harus supaya juga data itu kuat, bisa Kuat, dipercaya. iya. Meyakinkan. Ini dari mana sih sumbernya? Iya. Jangan Iya. kita yang masih batu bau kencur mau menulis ini dapat dari mana sih? Jangan-jangan mengarang. Itu kan juga tidak. Jangan-jangan imajinasi kamu aja nih. Iya. Ini juga untuk memperkuat tulisan kita supaya Betul. bisa dipercaya. Iya, Dengan karena- fakta dari mana kita dapat. Jadi itu juga untuk Iya. pertama melegalkan secara tulisan yang benar ya. Jadi kita tidak disebut namanya nanti plagiasi. Iya, betul. Kemudian ya tadi supaya memperkuat sumber di mana kita mengambil situ. Karena kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi itu ya untuk para siswa tadi, bahwa di dalam rangkaian argumen kita harus mengambil pendapat para ahli yang mendekati fakta atau memang itu benar-benar fakta dan data. Kemudian ada struktur apa lagi, Bu Lis? Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Nah, di sini inti dari teks persuasi. Nah, Ya. Karena di situ Itu ada ajakan. kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan. Nah, di situ kita di ajakan tadi pernyataan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu, baik tersurat maupun tersirat. Nah, seperti apa itu Nah, tersirat dan tersirat? Contoh misalnya COVID-19 ini, nah ada kata-kata mari basmi COVID-19 dengan selalu patuh pada protokol kesehatan. Nah, itu tersurat itu ya, Iya. jelas sekali Jelas. disampaikan dengan gamblang. Mm-mm. Nah, berarti pada struktur ketiga ini yang pernyataan ajakan, disinilah bakat atau kreativitas siswa kita ditantang. Iya. Betul, Ya? iya. Kalau pengenalan isu, rangkaian argumen itu Kita kan bisa bisa ngambil Iya. dengan etika tadi tentunya, Betul. ya, etika penulisan. Betul. Nah, terus di pernyataan ajakan ini yang merupakan Iya, pengembangannya. Bagaimana siswa kita imajinasinya sampai di mana, kemampuannya mengolah kata menjadi kalimat, kemudian memasukkan gagasan dan ide pendapatnya. Disinilah tantangannya. Oke, di pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan. Selanjutnya, Bu Lisna. Yang keempat itu ada struktur penegasan kembali. Nah, Jadi di sini masalah yang telah dibicarakan tadi itu ditegaskan kembali. Jadi macam simpulan gitu Kesimpulan, ya. Betul. iya. Biasanya ditandai kata dengan demikian. Oleh karena itu jadi biasanya gitu. Betul. Contoh misalnya COVID-19 tadi, oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang taat terhadap protokol kesehatan harus waspada terhadap bahaya COVID-19. Penegasannya adalah terletak pada kata oleh karena itu. Oleh karena itu. Nah, kita sudah sampai di struktur yang terakhir. Jadi anak-anak boleh dicatat ulang, Ibu simpulkan untuk strukturnya. Ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua adalah rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Sebelum kita lanjut kepada unsur kebahasaan, kita dengarkan dulu selingan musik agar kita lebih refresh dan Iya, bersemangat. Tidak terlalu tegang. Betul, silakan Bang Mulyadi. Kembali bersama kami di ruang siar Radio Tuntung Pandang FM, masih dalam program Badatang Belajar dari Tuntung Pandang FM. Ibu mengingatkan kembali kepada para siswa dengan kesadaran yang tinggi, mari kita terapkan selalu gerakan 5M. Gerakan 5M yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir,
yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, kembali lagi kita di sini ya bersama Bapak Ubedillah dan Ibu Lisnawati. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat terus. Para siswa juga. Kemudian reporter kita juga yang setia dari awal ya program Badatang ini. Baik, kita masuki kembali materi pembelajaran kita hari ini. Kita sampai pada unsur kebahasaan. Nah, seperti lazimnya teks-teks yang lain, dalam teks persuasi ini juga dibangunnya sebuah teks itu tidak lepas dan mustahil tanpa adanya unsur kebahasaan. Iya, ibarat membuat sebuah kue. Jadi kue itu, adanya kue itu tentu ada bahan, ya. Betul. Ada tepung, ada gula, bahan utamanya, ada santan. Betul. Ya. Jadi unsur kebahasaan ini adalah bahan utama dalam pembelajaran teks kebahasaan, teks yang berbasis bahasa Indonesia tentunya ya. Baik, kita ke Bu Lisna dulu ya. Unsur kebahasaan dalam teks persuasi ini mohon dijelaskan Bu Lisna apa saja kira-kira ya unsur kebahasaannya. Oh ya, jadi di dalam teks persuasi itu unsur kebahasaan itu ada 6. Yang pertama itu di dalam teks persuasi itu ada kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, kata teknis atau kata istilah ya, berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, itu nanti masuk ke struktur pengenalan isu ya. Betul. Nah, nanti kata-kata teknis atau peristilahan itu nanti ditandai dengan kata adalah, merupakan. Yang berarti banyak juga nanti kita menggunakan kata-kata definitif ya. Definitif. Ya. Pengertian dan pengertian ya. Kalau misalnya kita mengangkat isu tentang COVID-19, mungkin istilah-istilah itu ada istilah pandemi mungkin. Corona. COVID itu sendiri. COVID itu sendiri. Corona disease. Kemudian ada istilah inang apa segala macam ya. Ada istilah imun dan sebagainya. Betul. Nah, itu kalau kita ingin melihat pengertiannya tadi, tentu saja kita menggunakan kamus lagi versi 5. Nah, jadi anak-anak memang tidak mau memang harus mengunduh kamus. Ini kita menjadi kayak jualan kamus gitu ya. Dan itu tidak hanya bermanfaat untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Tentu dalam sebuah definisi itu saya yakin mata pelajaran seperti IPA itu juga sangat banyak memerlukan. Perlu. Iya. Jadi sekali lagi kita nih jualan kamus kayaknya. Ya tentu saja karena kita guru bahasa Indonesia, tentu juga ingin mengedukasi kepada semua dan anak-anak kita bagaimana supaya mempermudah mempermudah pembelajaran ya. Bagaimana bahasa nanti kita, jadi bahasa itu jangan asal-ngasal, tentunya ada rujukannya. Iya. Oke, silakan dilanjut Bu Lisna. Terus unsur kebahasaan yang kedua ada kata-kata penghubung atau konjungsi. Seperti sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, jika, dengan demikian. Nah, itu tadi yang ke struktur penegasan kembali masuk situ ya. Iya, betul. Jadi penting sekali penghubung ya. Kalau tidak ada penghubung mungkin tidak sama. Bahasa teknisnya kata penghubung ini tadi disebut dengan konjungsi. Anak-anak ini sepertinya harus kita biasakan dengan kata-kata teknis ini ya. Karena tadi dalam slogan kita ada kuasai bahasa asing. Ini kan masuk dalam unsur serapan yang diambil dari bahasa Inggris ya. Makanya kita guru bahasa Indonesia ini tidak melulu dengan bahasa Indonesia saja. Makanya dari awal-awal di program kita selalu berprinsip dan itu di kelas juga 3 bahasa itu yang harus kita jadikan slogan. Pertama, kuasai bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Tapi jangan hanya sekedar slogan ya, melainkan memang benar-benar kita harus berkesadaran untuk menerapkan yang 3 itu. Kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah misalnya ya? Karena itu loh bahasa pertama kita ketika kita mulai bisa bicara kan mama di rumah, bunda di rumah. Dan tentu saja itu kembali kepada
konjungsi sebagai penghubung. Tidak ya. mungkin kan kita keseharian itu dalam suasana yang formal terus. Kita bukan sidang lah Bu Ayu, Bu Lisna. Iya, betul. Iya. Nah, oke, yang kedua tadi adalah kata penghubung. Kemudian ada lagi Bu Lisna unsur yang kebahasaan yang lain. Ya, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti kita. Nah, ini anak-anak yang perlu terus diperbaharui ingatannya. Mereka mudah hafal tapi juga mudah lupa. Iya. Jadi jarang menggunakan kata saya atau ka atau aku ya Lisna. Ya. Karena mungkin kesannya supaya supaya tidak menggurui mungkin. Iya, betul. Tidak subjektif ya. Iya. Jadi artinya tadi dengan mengajak, ayo kita bersihkan ruangan ini. Nah, dengan menggunakan kata kita mungkin ada rasa kebersamaan, ada nilai rasa di situ. Jadi kenapa harus mungkin kita? Berarti kata gantinya ini kalau kita itu kata ganti orang keberapa itu Bu Lisna ya? Kita itu kan ganti orang Kedua ya, kedua jamak ya. Jamak. Nah, berarti kata ganti yang digunakan dalam teks persuasi adalah kata ganti jamak ya, yang berbentuk jamak ya. Bukan tunggal ya. Tadi tunggal kan kalau tunggal kan saya, aku, daku ya. Itu harus dihindari karena tadi untuk menghilangkan kesan menggurui atau mendominasi dalam teks kita. Memerintah. Ini kan teks ini mengajak tuh tentu saja dengan kata jamak. Ayo kita, bukan ayo saya perintahkan. Ya, kemudian di sana kalau misalnya ada contoh misalnya orang lain itu menyebutnya pun dengan kata mereka ya. Bukan kamu, bukan dia ya. Iya, betul. Selanjutnya Bu Lisna, yang keempat ada penggunaan kata kerja mental. Nah, ini dia itu apa itu? Contohnya memprihatinkan, memperkirakan, mengharapkan. Jadi ini kata kerja mental ini kalau dilihat dari contohnya tadi apa, mengharapkan, apalagi Bu Lisna? Memperkirakan, memprihatinkan, menduga. Itu semacam kata-kata yang fungsinya untuk menggugah emosi ya. Nilai rasa ya. Nilai rasa. Betul. Diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi dan sebagainya. Nah, itu nanti masuk ke struktur rangkaian argumen tadi. Betul. Jadi berisi pendapat-pendapat. Nah, ini masuknya di rangkaian argumen. Wah, ini dituntut yang tadi ya, kreativitas yang tinggi ya, kemampuan juga. Dan misalnya dalam sebuah kalimat diharapkan untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak misalnya. Iya, bisa betul. lanjut. Yang kelima itu ada menggunakan kata-kata perujukan dalam memaparkan fakta. Kata rujukan. Nah, ini di isu awal tadi mungkin penempatannya Bu ya. Bukan struktur rangkaian argumen. Masih pendapat para ahli kan berdasarkan data. Betul. Oh iya, betul. Itu. Mengutip. Iya, mengutip. Pengutipan ya. Iya. Terus yang terakhir menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya sebaiknya kalimat perintah ya. Saran. Saran ya, betul. Saran, sebaiknya, seharusnya, sepantasnya. Apalagi jadikanlah, tirulah mungkin. Nah, itu nanti masuk ke struktur penegasan kembali ya. Oh iya. Terakhir nanti, jadi kan ada saran di situ. Biasanya setelah kata imperatif ini harus ada tanda baca koma ya Bu Lisna ya. Misalnya tadi jadi, nah di belakang kata jadi itu harus ada tanda baca koma. Ya, betul. Nah, ada lagi Bu Lisna untuk unsur kebahasaannya? Itu cuma 6. Jadi anak-anak ada 6 unsur kebahasaan dalam teks persuasi. Ya, tadi yang pertama adalah kata-kata teknis atau kata istilah bidang tertentu. Jadi kalau kalian menulis teks persuasi itu misalnya tentang tanaman, maka kata teknisnya tentu saja yang berhubungan dengan tumbuhan dan lain sebagainya, anatomi, kemudian klorofil, kloroplas, zat hijau daun, sebagainya. Betul sekali. Nanti kata-kata teknis ini sangat tergantung dengan jenis teks persuasi yang akan kita tulis dan isu yang akan kita angkat. Kemudian ada kata penghubung atau konjungsi, ya. Kemudian yang ketiga ada kata ganti, tapi kata ganti di sini yang digunakan adalah yang berbentuk jamak, bukan yang berbentuk tunggal. Kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini untuk menggugah
nilai emosi, kemudian nilai rasa dari para pembacanya, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis di dalam teksnya. Kemudian yang kelima, ada kata-kata rujukan atau ada rangkaian kata yang merujuk pada pendapat para ahli yang harus kita cantumkan di dalam teks kita agar teks kita itu kedudukannya menjadi kuat. Ya, ada dasarnya. Betul. Kemudian ada kata kerja imperatif. Nah, ini ada tambahan dari saya ya, Pak Ubay, Bu Lisna, supaya anak-anak bisa mencatat trik dalam menyusun sebuah teks persuasi. Betul sekali. Itu kan memang kegiatan menulis terakhir itu. Betul. Ini Bu Lisna ya, tentu saja kalau Bu Ayu nih kalau sudah soal menulis. Enggak, oke. Mulai lagi. Oke, anak-anak, supaya kalian lebih mudah dalam menulis teks persuasi ya. Itu yang pertama, kalian harus mempunyai atau bisi sangu. Nah, keluar bahasa Banjar. Sangunya apa? Bisi sangu yang banyak tentang dalam bidang pilihan kata atau diksi. Oke, betul. Caranya gimana nih supaya bisi sangu banyak? Kalau mau nulis teks persuasi tentang COVID, maka sediakan kamus, data sebanyak-banyaknya kata-kata yang berhubungan dengan COVID tadi, lengkap dengan terjemahannya yang kita dapatkan dari kamus. Kamusnya bisa kamus elektronik, bisa kamus yang berbentuk buku ya. Nah, kemudian diksi ini kita kembangkan lagi. Misalnya tadi ya ada, ini kata bendanya apa nih? Kemudian kata kerjanya apa nih yang cocok untuk kata benda ini misalnya ya. Untuk kata benda COVID, kata kerjanya apa nih? Nah, itu masuk dalam bidang pilihan kata atau diksi. Kemudian trik yang kedua, siswa itu harus mempunyai kemampuan mengolah emosi. Emosi siapa yang diolah? Emosi pembaca. Jadi siswa harus banyak mempelajari, mempersiapkan perbendaharaan kata kerja mental tadi, Bu Lis. Nah, supaya teksnya hidup. Nah, inilah fungsinya unsur kebahasaan. Betul. Kalau saya begini Pak Ubay ya, saya termasuk guru yang suka memberikan reward kepada siswa saya. Kalau saya lagi banyak doku gitu ya, reward saya berupa doku itu ya. Tapi kalau lagi tongpes gitu, reward saya berupa nilai bonus. Ayo, siapa yang bisa membuat teks persuasi terbaik, Ibu kasih hadiah nih, gopek misalnya. Gitu. Itu adalah reward. Kalau lagi tongpes, siapa yang bisa membuat teks persuasi terbaik yang lengkap dengan faktanya, diksinya banyak dan lain sebagainya, kemudian isi teksnya mampu menggugah emosi orang lain untuk mengikuti itu, Ibu kasih nilai bonus tambahannya 5 poin. Nah, itu biasanya saya seperti itu ya. Jadi anak-anak nanti dia akan tergugah untuk mempelajari kata kerja mental apa sih supaya orang-orang terpicu emosinya untuk ikut saran-saran yang saya sampaikan di dalam teks persuasi. Lalu kemudian anak-anak juga harus menyertakan tadi bukti atau fakta-fakta ya. Misalnya dia nulis keseharian masyarakat di kampungnya selama masa pandemi COVID. Itu sudah jadi tulisan yang sangat menarik tuh. Ya, walaupun dalam ruang lingkup di kampungnya sendiri gitu ya. Nah, itu tambahan triknya tadi Pak Ubay dan Bu Lisna ya. Jadi 3 hal itu tadi. Mereka harus menguasai bisa sangu yang banyak untuk diksi, kemudian mereka harus mampu memicu emosi para pembaca dengan kalimat-kalimat kata kerja imperatif atau kata kerja mental. Kemudian mereka harus mampu mencari dan menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan tulisannya. Oke, mungkin bisa ditambahkan Bu Ayu, tentu saja untuk mempermudah itu juga selain apa yang disampaikan Bu Ayu. Betul. Tentu saja kita tidak usah jauh-jauh mencari topik, carilah topik yang mungkin dekat dengan lingkungan sekitar kita. Betul. Misalnya di sekolah tadi, kalau Bu Ayu dengan memberi reward seperti itu, ya mungkin juga bagus untuk menambah motivasi anak. Mungkin ini juga bisa kita jalankan supaya kita bisa menulis juga dengan baik, supaya juga referensinya itu kena di dengan lingkungan dekat kita. Carilah topik yang berhubungan dengan di sekolah kita misalnya kalian misalnya kalian membuat teks persuasif tentang
ini penanganan sampah di sekolah misalnya. Iya. Nah, itu nanti hasilnya bisa kita jadikan tempelan di majalah dinding di sekolah. Atau misalnya kita buat slogan atau poster di ruang menghias di ruang-ruang kelas atau di sekolah kita kerjasama dengan sekolah dicetak permanen, dan itu merupakan hasil karya siswa. Dengan begitu kita akan bangga bisa berpartisipasi di sekolah. Ini loh hasil karya kita digunakan untuk lingkungan sekolah. Betul. Bagus juga tuh ide dari Pak Ubay. Mungkin nanti perlu ya kalau situasi sudah normal, saran ya untuk MGMP kita ngadain coba sesekali lomba itu lomba menulis teks ya untuk para siswa. Tidak lagi melulu lomba membaca puisi atau lomba bercerita dan lain sebagainya. Mungkin kita harus lebih ke level yang lebih tinggi untuk itu tadi yang menggugah dan menggali kreativitas siswa kita. Dan hasilnya kenapa tidak ya kan? Hasilnya kan kita jadikan banner ditempel di sekolah. Betul, yang bisa digunakan yang tidak bisa hanya dilihat minimal di lingkungan sekolah. Betul. Jadi sekali. kita teman-teman pun nanti akan termotivasi seperti itu. Oke. Bang Mul, tampaknya kita sudah berada di penghujung waktu ya. Ya, menarik sekali ini sebenarnya pembicaraan kita tentang tulis menulis ini. Apalagi di Radio Tuntung Padang ini ada wartawan tulisnya juga Pak Ibu. Jadi mungkin ini jadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita juga di sini. Oke. Baik, mungkin ada yang masih disampaikan, silakan. Demikian para siswa di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kalian di masa kini hingga di masa depan nanti. Salam hormat dan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanah Laut dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kita semua sehingga diadakan program pembelajaran jarak jauh dari Radio Tuntung Pandang. Iya, Badatang. Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Kami tim Badatang hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi dan bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik saudara pendengar, demikian sajian acara informasi pendidikan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Pemkab Tanah Laut maksudnya. Ya nantikan Badatang berikutnya di hari Jumat besok Bu ya. Ya tetap di jam yang sama 102,3 Radio Tuntung Pandang. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.